hasil penelitian skripsi saya dengan judul analisis tingkat kerawanan tanah longsor menggunakan metode recovery berbasis sistem informasi geografis di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur tergolong wilayah yang sangat rawan bencana tanah longsor akibat geografi yang berbukit, gunung, cuaca tinggi, dan kondisi geologis yang kompleks. Luasan maupun faktor atau penyebab utama dari bencana longsor tersebut. Terus hasil akhirnya peta kerawanan longsor tervalidasi. Hasilnya itu dengan hasil klasifikasinya kelas dibagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, untuk luas kelas rendah itu 42.240,67 hektar atau persentasenya itu 15,40%. Untuk kelas sedang, di sini luasnya itu 190.247,04 hektar atau setara dengan 62,02%. Nah, untuk kelas tinggi, di sini luasnya itu 68.953,68 hektar. Nah, persentasenya 22,48%. Untuk kelas sangat tinggi, di sini luasnya itu 311,08 hektar. Presentasinya itu 0,1%. Nah, berdasarkan hasil klasifikasi ini, ideologi menghasilkan 4 kelas kerawanan, yaitu kelas kerawanan rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, selanjutnya hasil menggunakan Gaussian matrix terhadap 50 titik survei lapangan menunjukkan nilai akurasi sebesar 82%, ya, presisinya 100%, dan detailnya 80%, yang menandakan bahwa peta kerawanan longsor yang dihasilkan telah memenuhi standar kelayakan yang dapat dinyatakan valid dan dapat digunakan. Spasial zona kerawanan longsor di Kabupaten Manggarai Barat didominasi oleh kelas kerawanan sedang dengan luas 290.247,04 hektar atau 62,02%. Oke, silakan Bapak penguji ujian pada skripsi. Tingkat keterpahaman Mas Albertus atas skripsinya yang dilakukan. Saya sebenarnya ada 2 pertanyaan di sini. Yang paling dasar yaitu Mas Al, mungkin bisa dicatat ya pertanyaan saya. Ini menguji tingkat keterpahaman, berarti kalau kamu bisa menjelaskan menggunakan bahasamu sendiri, berarti dirimu paham akan skripsimu, dan ini basic sekali. Pertanyaan saya yang pertama yaitu coba Mas Albertus menjelaskan atau mendeskripsikan apa definisi dari kerawanan tanah longsor itu sendiri menurut bahasamu sendiri. Metode weighted overlay itu apa? Tingkat kerawanan longsor itu apa? Jelaskan pakai bahasamu mungkin. Kamu bisa untuk terkait tingkat kerawanan longsor itu kan ada kerawanan rendah, sedang, sama tinggi, dan sangat tinggi. Yang pertama rendah itu kan otomatis dia berada di bidang datar, ya, atau di bidang datar lah. Selanjutnya yang dimana di situ sebagai kategori rawan bencana, berdasarkan rawan bencana. Terus yang berikutnya kelas sangat tinggi. Public overlay itu penggabungan dari beberapa parameter yang berpengaruh terhadap longsor itu sendiri, Pak. Misalnya kan longsor dia nggak bisa pakai weighted overlay. Yang pertama keren ya, itu pakai kertas berapa keren gitu, bagus banget. Tampilannya minimal dari sisi tampilan laporanmu bagus, keren, foto-fotonya itu.
satu hal yang ingin saya tanyakan di ini gambar 411 ya. Itu ya 411 dirimu menunjukkan ada kejadian longsor aktual, tapi di tingkat kerawanan yang sedang ada yang ditendang. Oke, ini kan penelitian. Nah, ini saja saya tadi kenapa dirimu tidak membahas itu? Oke, ya, jadi tolong dibahas. Kemudian nanti dibahas ditulis. Nah, sekarang sebelum ditulis, dirimu bisa nggak menduga faktor apa yang terjadi kenapa di tingkat kerawanan yang rendah dan kategori sedang terjadi beberapa kejadian yang benar-benar longsor? Kalau dari sisi kepala itu di situ ada jalan yang memotong lereng, Pak. Sehingga tanah di sana itu kalau apalagi di posisi lereng itu kan tidak ada sistem pengikatnya di kepalahan berupa jalan tersebut, Pak. Jadi dia gampang, apalagi kalau curah hujan ya, dia gampang longsor. Oh, tidak ada strukturnya. Iya. Kalau di ini ground di gambar nomor berapa ini? Yang kejadian 6 lokasi yang sedang yang ini, kan bagus ini. Bisa kamu tunjukin yang di mana? Di nomor berapa gambar longsor? Ini kan ada sekian banyak data faktual ya. Nah itu yang mana? Yang tingkat kerawanan yang rendah. Nah, tapi itu jadi longsor. Itu di foto mana? Yang beberapa kejadian itu. Ingat ya? Misalnya di Komodo itu kan banyak tuh. Oh ini ya. 21 halaman nomor 21 gambar 21 halaman 60 itu. Nah, itu jalan. Jalan. Nah, ya. Ini memang lokasinya apa namanya? Kerawanan rendah ya. Kita jadi longsor ya. Nah, jadi nanti tolong yang seperti ini, seperti nomor 24 ini juga jalan. Nah, ini kamu berikan pembahasan. Ya, pembahasan misalnya kalau lihat lokasinya ini kan nampaknya tidak ada tanggul penahan tanah di sebelahnya jalan, sehingga saat terjadi aliran air yang deras menyebabkan badan jalan longsor ya. Jadi berikan penjelasan beberapa hal terkait bahwa terjadi longsor faktual tapi tidak di tempat yang tinggi. Nah ini ya, kayak gambar foto nomor 33 halaman 64 ini kan juga jalan ya. Ya, tambahkan itu supaya orang yakin bahwa apa namanya metode weighting overlay ini bagus, tapi dengan adanya kejadian yang tidak sesuai itu ada pembahasan tersendiri. Ya. Nanti di nomor 47 ini apa namanya gambar 411 ini berikan pembahasan tersendiri ya, paling enggak Hari ini itu tanggul bulat semua, sehingga wajar kalau kemudian ada pertanyaan yang masuk substansial ya kalau terang karena memang modelnya tanggul bulat semua. Di deadline kalau enggak sekarang enggak akan lulus, akhirnya mereka mau enggak mau harus segera diselesaikan. Ada perpu, sadam, ada apa, termasuk anak-anak RPL polanya sama semua. Jadi saya kira masuk per lokasi, per kecamatan, parameter itu bisa dimasukkan semua pembahasannya data panjang. Nah setelah itu bikin artikel jurnal, ya dibikin artikel. Terima kasih Bapak Presiden Munji dan Bapak Bimbing. Saya tutup presentasi skripsi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.